Di video kali ini, gue akan jelaskan 6 alasan kenapa menjadi dosen muda itu asik dan menyenangkan. Namun sebelum itu, bumper dulu. Halo, selamat datang di channel Dosen Santuy. Sebelum kita masuk ke tema, gue mau jelasin sedikit awal mula kenapa gue bisa masuk menjadi seorang dosen. Sebenarnya ini adalah bukan passion gue, ini bukan adalah hobi gue dari awalnya. Cuma awal gue menjadi seorang dosen itu adalah keresahan, kebingungan gue terhadap public speaking. Gue paling anti namanya ngomong depan umum, gue paling anti namanya menjadi pusat perhatian orang. Tetapi ada satu momen di mana gue harus menjadi seorang public speaking. Ini adalah momen gue menjadi seorang public speaking dan itu hal yang paling konyol yang pernah gue lakukan. Karena apa? Gue ditonton berapa puluh orang dan di situ sejujurnya gue keringet dingin. Udah keringet dingin, keringet segede-gede jagung, itu nervous parah. Tetapi setelah gue melewati masa menjadi seorang speaker itu, pertama kali gue menjadi seorang public speaking, gue langsung jatuh hati, gue langsung merasa tertantang untuk menjadi seorang public speaking. Nah, lambat laun ketika gue menjadi seorang public speaking, gue menemukan enaknya menjadi seorang public speaking. Diperhatikan orang, dilihat orang, terus menjadi pusat perhatian yang benar-benar pokok gitu. Kita diperhatikan orang dengan ide kita, dengan gagasan kita, dengan performa kita. Itu gue seneng banget. Nah, mulai dari situ gue kepikiran, kenapa gue gak jadi dosen aja ya? Karena apa? Ketika gue menjadi dosen, gue merasa gue ini bisa melakukan public speaking dengan baik. Dari situ mulailah timbul passion, mulailah timbul hobi gue. Dan ini juga banyak banget soalnya nge-DM gue yang tanya langsung, kenapa sih mas masih muda mau jadi dosen? Kenapa sih mas mau jadi dosen? Emang enak ya mas jadi dosen? Emang apa sih mas yang dihasilkan dari dosen itu? Itu banyak banget yang nge-DM gue dan di sini gue akan jelaskan kenapa gue mau menjadi dosen dan mengapa dosen itu asik dan menyenangkan. Ya, asik dan menyenangkan, bener. Nah, oke. Yang pertama. Jadi yang pertama, gue masih sering dikira mahasiswa. Jadi gue punya pengalaman dulu gini. Pertama kali gue ngajar, gue kan datang ke kampus. Nah, security negor gue, mas parkir di belakang. Nah, gue kira parkir dosen di belakang, gak bareng mahasiswa. Ternyata ketika gue parkir di belakang, gue tanya tuh balik ke satpam. Pak, saya mau nanya, parkir dosen itu di mana ya Pak? Di sini mas. Loh, kok tadi saya disuruh belakang? Wah, kata mas security-nya apa? Saya kira bapak mahasiswa, saya kira mas mahasiswa. Langsung dari situ dia langsung minta maaf dan gue balik lagi ke parkir dosen. Setelah dari situ mungkin karena rambut gue gondrong, gue datang nih ke administrasi, gue nanya, Mbak, ruang dosen di mana ya Mbak? Gue bilang gitu kan. Langsung dia bilang, mau ketemu siapa ya mas? Saya dosen Mbak. Itu parah sih. Langsung mbak-mbaknya langsung, oh iya mas silakan. Saya langsung disuruh masuk ruang dosen, tetapi ibaratnya kayak ketawa-tawa aja. Kok udah 2 kali nih gue ditegur, seakan-akan gue mahasiswa. Terakhir, itu yang kocak sih. Pas gue pulang ngajar, ada satpam lagi beda. Ditanya sama dia, mas dari mana? Kok ke dalam ruang dosen? Ya saya dosen pak. Itu bener-bener gue sehari 3 kali ditanya. Seakan-akan gue bukan dosen, bener-bener kayak penampilan gue mungkin kayak mahasiswa, rambut gue gondrong, terus style gue kayak mahasiswa. Dari situ makanya gue bilang enaknya jadi dosen muda itu kita masih disering mahasiswa, kita masih sering dikira benar-benar orang baru kemarin lulus gitu. Terus apalagi ya? Ya udah sih itu pengalaman pertama gue. Nah, sekarang alasan gue yang kedua, lebih dekat dengan mahasiswa. Jadi gini, ketika gue mengajar, gue nggak ada gap tuh yang namanya saya, kamu, aku, nggak. Gue bener-bener nggak bisa ngajar itu dengan bahasa baku. Gue kalau ngajar ya, lu gue. Kalau lu mau ngomong lu gue silahkan. Gue nggak baper, nggak mempermasalahkan. Apalagi gini. Mungkin dosen lain mengajarkan tentang dosen lain mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita menghargai
dosen. Kalau gue enggak, gue pengen mahasiswa itu berteman dengan dosen, dosen berteman dengan mahasiswa. Silahkan mau nongkrong sama gue hayo, mau main sama gue hayo, selesai acara kita mau ke mall jalan-jalan silahkan. Nah ini juga ada pengalaman di mana gue itu pernah ada mahasiswa gue tuh telat 1 jam. Itu bener-bener gue yang salim sama dia. Gue ngakak aja sih. Berarti datang terus dia, maaf pak saya telat, gue yang salim. Lah iya gue udah ngajar 1 jam, dia baru datang, itu kan kurang ngajar. Itu sih makanya gue bilang gue itu nggak mau nagep sama mahasiswa. Kalau di depan gini, kalau di depan dosen lain silahkan lu panggil gue dengan pak, mas, saya, aku, itu nggak masalah. Tapi kalau di belakang dosen lain ya kita sama-sama menghargai kita sama-sama menghargai. Cuman kalau di depan dosen kalian menghargai saya juga menghargai kalian gitu. Itu sih cerita gue yang kedua, dan ini adalah cerita gue yang ketiga. Nah ini yang ketiga nih, gue sering banget dibilang orang pinter. Bukan orang pintar ya, orang pinter. Orang bilang gue pinter, udah sukses. Lu mah enak deh, masih muda udah jadi dosen. Lu mah enak deh udah sukses. Bukan masalah itu, emang gue seneng ngajar aja. Jadi gue udah bener-bener cinta sama namanya dosen, gue udah cinta namanya ngajar. Nah dari situ juga, gue senangnya dosen tuh dihargai. Dari, dari status sosial gitu mungkin ya. Dari status sosial, dari cara pandang orang tentang gue. Terus kemudian ada yang nanya juga, mas, emang dulu kutu buku ya? Boro, kutu kupret. Nggak ada namanya kutu buku. Gue nih jujur ya, ketika gue kuliah S1, IPK gue pertama itu 2,67. Bayangin, 2,67. Terus ketika gue gue bingung tuh, apa ya, masa gue kuliah 2,67, orang bilangnya gini, IPK 3 aman. 2,67 itu gue bilang jauh banget. Nah terus di semester gue naikin dikit, 2,73. 2,73 gue proses lagi tuh gimana caranya gue bisa ngejar 3. Di semester 3, 3,00 itu gue bangga, seneng banget. Karena apa? Gue yang orang bego, gue yang bodoh, gue seneng banget. Jadi gila, gue bener-bener bisa ini loh, gue bener-bener bisa dapat IPK 3,00. Hingga akhirnya di semester 4 sampai semester 8, semester 7 maaf, gue dapat IPK 3,8, 3,9, 4,00. Itu bener-bener gue ini orang yang tertata. Dari segi pendidikan gue jadi senang banget. Mulai dari 0 itu akhirnya gue senang banget bisa dapat IPK 4,00. Nah itu adalah alasan ketiga gue, dan ini adalah alasan keempat. Nah ini adalah yang keempat. Gue sering banget diundang narasumber. Itu alhamdulillahnya sih. Dari gue yang takut banget sama public speaking, dari yang gue takut banget sama yang namanya bicara depan umum tuh, depan orang-orang banyak, gue diperhatikan tuh, gue benar-benar nervous, keringat segede-gede jagung. Mungkin kalian tahu lah takutnya menjadi seorang public speaking. Nah di sini gue senangnya gue bisa memotivasi mahasiswa, gue bisa memotivasi siswa, gue bisa memotivasi PNS. Gue pernah diundang dalam suatu acara, itu adalah yang pesertanya adalah PNS semua, dan gue pembicara di BKKBN. Itu gue pernah diundang dulu. Ketika gue tes PNS, gue tes di BKKBN itu nggak lolos, dan alhamdulillahnya sekarang gue menjadi motivator di sana. Gue bisa memotivasi PNS untuk bekerja, bagaimana misalkan cara menggunakan sosial media, bagaimana cara menjadi edit video. Itu gue mengajarkan di tahun 2019. Nah mulai dari situ gue sering banget diundang-undang seminar, dan mungkin itu jadi bagian dari goals gue, karena gue ini senang banget sama motivasi dan public speaking. Nah itu adalah goals yang keempat gue, dan sekarang adalah goals kelima gue. Ini adalah alasan gue yang kelima, bisa mengajak mahasiswa untuk kolaborasi. Kebetulan gue adalah dosen ilmu komunikasi. Gue mengajar fotografi, gue mengajar videografi, gue mengajar sinematik, gue mengajar komunikasi digital dan sosial media. Banyak banget yang gue ajarin terkait komunikasi dari verbal dan non-verbal. Nah, gue senang banget bisa kolaborasi bareng mahasiswa, entah bikin film. Karena kan gini, basic gue S1 adalah broadcast jurnalis.
Di situ gue senang banget bikin film, gue senang banget syuting, gue senang banget foto, hunting. Nah, dari pengalaman yang gue ambil, dari pengalaman ngajar, dari pengalaman belajar, dari pengalaman kerja, itu gue kombinasikan ke mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa itu butuh yang praktek sebenarnya. Dia mahasiswa itu yang gue amati, dia paling bete sama mata kuliah teori. Dia paling senang mata kuliah yang praktek. Nah dari sini gue bisa mengajarkan mahasiswa, gue turun ke jalan bawa kamera ngajarin mahasiswa. Disitulah kesenangan gue, terus batin gue itu terpuaskan gitu. Ternyata ilmu yang sudah gue pelajari bisa masuk ke mahasiswa. Terus mahasiswa itu suka bikin pameran, ngeband. Ada yang ngajakin, Pak ngeband yuk. Kebetulan karena gue 15 tahun jadi drummer, gue main band juga di salah satu band lah di Jakarta, cuman sekarang udah bubar. Gue di sini seneng banget, gue seneng banget jujur ngeband sama mahasiswa, walaupun tuh mahasiswa ada yang bisa ada yang enggak gitu. Cuman intinya gini, jiwa muda gue itu jadi hidup lagi gitu. Emang gue basicnya masih muda sih, masih kecil lah pokoknya. Nah jiwa muda gue bangkit lagi, jiwa muda gue ada lagi ketika mahasiswa ngajakin ngeband tuh gue ngerasa temen banget dia. Jadi gue nggak merasa terbebani gitu jadi dosen mahasiswa. Gue maunya yang santai tapi tetap kita belajar yang serius gitu. Itu adalah alasan gue kelima, dan sekarang alasan keenam gue. Oke, ini adalah alasan terakhir gue kenapa gue mau menjadi dosen yang asik dan menyenangkan. Yang paling penting itu gue bisa jalan-jalan bareng mahasiswa. Gue bisa jalan-jalan bareng mahasiswa, gue bisa nongkrong bareng mahasiswa, itu malam-malam di kedai kopi, nongkrong ketawa-ketiwi ngomong lu gue nggak usah manggil Pak, lu nggak manggil nama juga nggak masalah. Itu gue senang banget karena apa? Ketika gue nongkrong sama mahasiswa, oke, lu kalau di kelas belajar serius, cuman kalau di belakang kita nongkrong malam-malam ngopi bareng, ya lu panggil gue nama juga nggak masalah, manggil gue Ade, manggil gue Budi, manggil gue Santos, nggak ada masalah gitu. Cuman ketika di kelas serius, masalah nilai serius, masalah ngumpulin tugas serius. Tapi kalau kita sudah di luar, kita santai, nggak ada gap, nggak ada nggak ada jarak lah antara kita gitu. Nah gue juga ketika gue nongkrong sama mahasiswa, ketika gue hangout bareng mahasiswa, itu benar-benar gue menceritakan pengalaman gue jadi mahasiswa, kenapa gue bisa jadi dosen, kenapa gue bisa jadi bisa kuliah ilmu komunikasi, kenapa gue bisa ngelanjut S2, hingga endingnya itu mahasiswa itu nyaman sama gue. Ada mahasiswa yang suka ke rumah, ada mahasiswa yang ngajakin nongkrong malam-malam. Itu bener-bener gue menghargai mahasiswa seperti teman gue, dan gue dihargai mahasiswa juga seperti teman, jadi nggak ada gap sama sekali. Oke teman-teman, tadi adalah 6 alasan kenapa menjadi dosen muda itu asik dan menyenangkan. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan satu lagi, aktifkan loncengnya. Karena apa? Kalau kalian aktifkan loncengnya, kalian akan mendapatkan notifikasi dari video-video menarik dari saya. Oke? Jangan lupa nonton terus video saya. Salam dosen santuy.